Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita kembali ingin mencoba menerapkan artificial intelligence pada mata kuliah teori peluang, terutama pada bab distribusi peluang diskrit dan kontinu. Kita masuk ke dalam pembahasan soal-soal sesi 2. Sebelumnya sesi 1 kita menemukan hal-hal yang sangat menarik tentang kemampuan artificial intelligence untuk memahami sebuah soal. Nah, kita coba lanjut soal berikutnya, tentu kepada soal yang lebih sulit. Apakah kita nanti akan melihat kembali hal-hal yang luar biasa yang dapat diselesaikan oleh artificial intelligence? Oke, kita buka saja artificial intelligence kita. Kita berikut soal. Kita coba tes berikut soal selanjutnya ya, agar diselesaikan dengan terperinci dan lakukan penterjemahan, bukan penterjemahan sebelumnya. Kita coba berikan soal yang agak lebih rumit sedikit. Kita ambil dari berbagai sumber buku. Kita coba soal titik 35. Kita coba run. Kita berikan kepada AI. Nah, sekali lagi kita memberikan fungsinya. Mungkin Anda lihat fungsinya ini kacau. Oke, terutama untuk yang fungsi B. Tapi kita lihat apakah nanti AI seperti sebelumnya itu mampu menangkap atau memperkirakan soal yang dimaksudkan dalam kajian ini. Kita coba lihat. Dalam konteks soal ini kita diminta menentukan nilai C sehingga memenuhi suatu fungsi disebut dapat dikatakan distribusi peluang. Oke, kita coba lihat kemampuan AI untuk menerjemahkan soal pertama. Lalu bagaimana AI untuk menafsirkan atau mencoba menggambarkan fungsi yang kurang jelas diberikan. AI akan mampu memperjelas fungsi karena keterbatasan mengopi ya, kita copy mungkin terbatasan kopinya. Jadi tidak jelas. Kita coba lihat AI apakah mampu untuk memperjelas fungsi yang kita copy paste dari sebuah buku yang ada. Kita biarkan AI itu berpikir. Karena saya yakin AI ini lagi berkoneksi dengan berbagai sumber di alam maya sana, mencoba mencari hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan. Oke, kita lihat selesai. Siap OQ sesuai permintaan. Kita coba lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Tentukan nilai C sehingga masing-masing fungsi berikut dapat berperan sebagai distribusi peluang. Nah, coba lihat fungsinya. Yang A, C kali X kuadrat tambah 4. Yang B, C kali kombinasi 2X kali kombinasi 3 kurang 3X untuk X 012. Kita coba lihat bukunya. Apakah, nah bukunya benar. Soal A dan B. Nah, tadi ini kita copy ke ChatGPT, tidak jelas hasil kopinya. Nih kita lihat yang A itu tak jelas X2, dia bukan X kuadrat. Yang B juga tidak jelas. Tetapi oleh AI itu mampu soal tadi disempurnakan sesuai dengan maksud yang real dari yang kita tanyakan. Oke, kita lihat bagaimana AI menjawab untuk soal yang A. Jawaban terperinci. Nah, dia jelaskan dulu nih. Fx itu dikatakan memenuhi atau betul sebagai fungsi sebagai distribusi peluang harus jumlah peluangnya itu sama dengan 1 dan setiap X itu besar peluangnya besar sama dengan 0. Nah, yang A, fungsi Fx sama dengan C kali X kuadrat tambah 4. X-nya untuk 0123. Ruang sampel 0123. Oke. Ketentuan. Nah, ini kita lihat. Ini jumlah ini harus 1. Kenapa jumlah harus 1? Karena tadi syarat nomor 2. Nah, 1 kita masukkan
X-nya itu tadi dari 0 sampai 3. Masukkan itu 1. Untuk X-nya 0, berarti 0 kuadrat tambah 4. Untuk 1 kuadrat seterusnya 30. Karena C dia konstan nih, tadi C-nya kan konstan, tarik ke depan saja C-nya. Itu hukum biasa itu. Kalau tidak kenal lah, salah belajar lagi kenapa C dikeluarkan. Oke, berarti C kali 30 sama dengan 1, C sama dengan 1/30. Jadi jawaban C itu jelas adalah 1/30. Nah, dia akan besar dari 0 untuk setiap X kan jelas. X kuadrat tambah 4 berapapun X. Karena X cuma 0, 1 sampai 3 ya pasti besar dari 0. Yang B. Jadi jelas ya yang A ya. C-nya 1/30. Yang B. Fx C kali kombinasi 2X kali kombinasi 3 kurang 3X. X kosong 1, 2. Nah, gunakan sifat simetri kombinasi 3 kurang X sama dengan kombinasi 3X. Ya, jelas sama ya. Nah, karena dia sigma sama dengan 1, Fx C letakkan keluar konstan kali kombinasi. Ya, oke, jelas sekali ini untuk X sama dengan 0, kombinasi 2, 0, kombinasi 3, 3, 1. Untuk X sama dengan 1, 6. Untuk X sama dengan 2, 3. Berarti C kali 1 tambah 6 tambah 3 sama dengan 10. C sama dengan 1/10. Maka nilai C adalah A-nya 1/30, B-nya 1/10. Luar biasa ya. Coba Anda lihat ya. Bagaimana AI ini menjawab, itu menjadi harus yang kita ambil iktibar sebagai dosen. Bagaimana cara AI ini menjawab? Dia memberikan jawaban yang seterperinci mungkin. Gitu. Dari segi persamaan, dari segi penyelesaian. Contoh misalnya dia keluarkan C dulu, dia akan guna, baru dia selesaikan satu-satu. Untuk X sama dengan 0, kombinasi 2, 0, kombinasi 3, 3, 3. Wah, luar biasa ini kan. Ini makanya harus menjadi hal yang dapat kita jadikan rujukan. Oke, saya rasa nah IE juga sini juga agak kurang konsisten. Kalau dia gunakan 2X kombinasi 2X kombinasi 3X, seharusnya kombinasi 20 kali kombinasi 30 ini seharusnya kalau IE konsisten ya. Tapi karena di awal diklaim tadi sama, kombinasi 3 kurang X, kombinasi 3X sama, walaupun penyelesaian AI ini masih menggunakan yang di dalam, kombinasi 2X, kombinasi 3 kurang 3X, tetap menggunakan ini AI-nya. Kalau dia cuma menggunakan yang kombinasi 2X, kombinasi 3 kali 3 kurang X, kenapa dibuat yang sebelah kanan lagi, tidak masalah. Tapi oke lah, saling mengisi lah ya, tapi AI pun kurang konsisten ya. Kalau dia gunakan yang kombinasi 2X kali kombinasi 3X, seharusnya untuk X sama dengan 0 kan kombinasi 20 kali kombinasi 30. Kalau X sama dengan 1, kombinasi 21 kali kombinasi 31 kalau konsisten. Tapi X kan mengatakan dia sama ya. Kalau sama, malah hasilnya. Oke, saya rasa tetap semangat untuk ber-AI. Saya rasa apa yang disampaikan oleh AI ini jelas. Kenapa ada syaratnya ini harus 1 muncul duluan? Karena tadi dari awal dikatakan syaratnya itu dikatakan benar efeknya kalau dia 1. Oke, jadi kalau begitu setiap penjumlahan sigma efek itu 1. Oke, jelas sekali ya. Sangat jelas sekali, terperinci jawabannya. Dan serasa sangat mantap sekali jawabannya. Oke, kita coba lihat soal lain. Kita coba lihat soal lain bagaimana AI menjawab 3.5 yang integral lagi. Yang integral kita coba lihat. Yang integral lagi ya. Kita coba cari yang integral. Mana tadi yang integral dan yang bagus soalnya. Ini yang 321 nih. Nah, 321 yang A. Kita coba. Copy. Tadi discrete, sekarang continue. Kita coba lihat copy. Pasti. Soal berikut diberikan agar dijawab terperinci. Jawab terperinci dan terjemahkan. Nah, itu dia sama nih. Ini lebih jelas lagi nih fungsinya. Kacau hasil copy paste. Tapi kita cobalah lihat, kita buktikan sekali lagi apakah AI mengerti tentang fungsi yang dimaksud. Kita lihat.
Sama soalnya menentukan nilai C, tetapi ini continue. Kalau tadi discrete, oke, ada untuk setiap titik sampel X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Kalau continue kan tidak seperti itu. Continue menggunakan interval. Kalau dia peluang untuk setiap titik menurut teori kita kemarin, kalau dia continue, peluang untuk setiap titiknya adalah 0, tapi intervalnya dalam konteks continue. Sekarang sama doa soal tadi, kita tentukan nilai K konstan, tetapi ini pada continue. Ya, pasti dia berhubungan dengan integral. Kita tunggu saja bagaimana. Oke, baik Ocu. Mari kita jelaskan terjemahan soal. Kita lihat. Nah, sekali lagi. Fungsinya coba lihat. K kali akar X. Kita lihat soal kita. K kali akar X sama. Berarti I ngerti soal ini. Tentukan nilai K. Nah, penyelesaian. Nah, ini harus ingat nih konsepnya nih. Dikatakan fungsi densitas kalau integralnya 1 pada batasnya. Karena batasnya 0,1, maka integralnya adalah 0,1 dx1. Fx-nya tadi K akar X. Nah, ini dah integral CIC aja nih. Keluarkan ketentuan konstan. Nah, ini yang kita uji dari AI ini. Dia memberikan jawaban yang terperinci gitu loh. Coba kita lihat sama-sama itu. Kita keluarkan konstan. Nah, setelah keluar konstan, integral CIC lagi nih. Akar X pangkat setengah. Oh, Allah Akbar. Nah, kita lihat. Berarti ini 2/3 integral CIC X pangkat setengah. Integralnya 2/3 K kali 2/3. Karena K-nya kan masih ada. Yang kita selesaikan kan baru integral saja. K kali 2/3. K-nya 3/2. Luar biasa. Sangat luar biasa sekali apa yang kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh AI ini yang harus kita tiru sebagai seorang dosen. Berikan jawaban terperinci. Terangkan definisinya dulu, kapan dikatakan sah fungsi densitas peluangnya. Lalu kita lihat batasnya. Lalu integralkan. Kalau ada konstan, tarik keluar dulu. Selesaikan integral dalam. Barulah dapat K sama dengan 3/2. Oke, saya rasa semakin lama itu AI atau artificial intelligence itu semakin membuka mata kita. Betapa pentingnya kolaborasi antara keilmuan kita dengan AI itu harus kita lakukan kolaborasi. Tetap yang namanya mesin atau sistem, meskipun namanya cerdas dibuat-buat, tapi harus tetap dikontrol. Oke, saya rasa Radio Institut. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.